biarkan dulu. Setelah ngamuknya selesai, baru kita tanya, tadi ngamuk kenapa? Aku sebel itu tuh nggak sayang sama aku misalnya. Sayang sama kakak terus misalnya gitu. Baru kemudian oh gitu toh. Itu minta maaf. Biar apa? Biar nanti pas kesannya tidak begitu dalam tanda kutip liar. Nak nesumet dia ini bang. Wes omongan banter nganggo gebrak meja, nganggo. Makanya pas kecil diamati. Oh kira-kira anakku nek ngamuk itu seperti ini. Anakku nek pas nangis kayak gini. Anakku nek pas gini kayak gini. Pasti ibu yang paling. Oh ternyata anakku nek ngamuk ya gede banget. Tapi kayak sopo ya. Pernah gitu enggak? Kayak bapak apa kayak apa ya? Oh ternyata kayak aku. Dan biasanya Bu, anak-anak marah itu persis seperti nyatanya apa? Betul sih Mbak. Ibunya pasti persis tuh. Coba nanti dilihat. Oh ternyata anakku langsung terus aku ya. Berarti nek aku nesu dia mengamati. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 perkembangan. Kemudian setelah kita tahu perkembangan seperti itu, kita harus ngapain? Apa cuma lihat ya? Oh ya wis diantara misalnya kita ternyata perkembangan itu tadi ada usia motorik, ada kognitif sampai emosional. Nah, terus kita ngapain Bu? Ini ada beberapa cara nih. Yang pertama adalah berikan kasih sayang yang full powerful, yang sempurna, yang utuh. Kasih sayang seperti apa toh? Apakah setiap minta kita kasih? Enggak. Apakah setiap minta jadi kita kasih? Bukan. Kasih sayang itu adalah perhatian. Saat anak kita baru ngomong terus kita bawa HP, baiknya HP-nya ditaruh. Tapi itu gampang kok susah Bu. Cek tadi aku lagi WA-an. Saat anak kita butuh mah aku pengen ngobrol. Apa tadi kok penting? Pokoknya aku pengen ngobrol. Berarti semua aktivitas dihentikan. Termasuk lagi goreng mati 5 menit. Oke, kita ambil juga. Mau ngobrol di kafe, oke, kafe mana? Ini buka di DNK, ya berarti nggak mau. Jadi kasih sayang. Kalau kebetulan anak kita baru sakit, berarti kita juga perhatian. Oh anakku lagi sakit, dia butuh makasih. Oh anakku ternyata lagi butuh obat. Aku ternyata anakku nggak butuh obat. Sebetulnya dia hanya butuh ditemenin, kasih sayang. Tentu beda orang yang mendapatkan kasih sayang sempurna dari bapak ibunya dibandingkan orang yang tidak sempurna. Dan sempurna ini misalnya bapaknya agak cuek. Pokoknya pokok ibu, bu anakmu nangis, bu anakmu nakal, bu anakmu jangan mau seperti itu. Harusnya tanggung jawab dia, tanggung jawab siapa? Kita yang baik. Nih dia kemarin anak ini itu mesti apa kok ibu minta uang mah, jajan mah, aku mau piknik mah, mesti semua ibu. Maka kasih sayangnya diberikan. Saat anak kita baru ada masalah ditemani. Jadi kalau ada masalah apa tuh kok diomongin. Aku tuh sedih banget, ternyata uang tadi diambil temanku, diambil. Nanti pelan-pelan kita buka masalahnya, terus dicari solusinya. Nah anak kecil itu dia masih butuh solusi. Tapi kalau anak sudah remaja nggak butuh, dia hanya itu didengarin saja. Tapi kan anak kecil masih butuh. Aku lagi bete banget kok Bu, kok bete apa? Jadi kasih sayangnya yang full. Kalau saat masih muda ngeloni putrane, jadi kalau mau tidur ngeloni putrane, ya nggak usah bawa HP dulu. Jadi anaknya dikeloni lebih baik lagi kalau
sebelum tidur dikasih pesan-pesan penting. Jadi anak saya ya dulu, atau misalnya besok bangun pagi ya dulu, atau kalau belajar yang sungguh-sungguh ya dulu. Kenapa penting pesan sebelum tidur? Alam bawah sadar itu jauh lebih manjur dibandingkan alam sadar. Alam sadar itu pas kita melek ini sadar. Nek sadar dibilangin nggak mandi jam 6 harus sudah siap, itu susah. Tapi kalau alam bawah sadar itu lebih gampang. Dan buku ya dek, besok bangun jam 5, besok bangun jam 5, terus sholat subuh, terus ngapain, terus berani. Atau misalnya pas bangun tidur itu anak-anak biasanya butuh lihat ibu. Kok ibu nggak ada ya? Oh ibu wes neng pasar, ibu udah nggak kerja loh. Berarti kan bisa. Bagi ibu-ibu yang kebetulan kerja kayak saya kerja dari pagi sampai malam. Berarti harus dipastikan laksanya tidak berkurang. Dengan cara apa? Banyak sekali cara. Apa sekali nonton bioskop bareng, apa sekali makan bareng, apa sekali game bareng, misalnya enggak. Game sama anak itu asik. Biar anak merasakan bahwa oh ternyata ibuku sayang banget sama aku. Oh ternyata ibuku tuh tahu kalau aku ada masalah. Beberapa waktu yang lalu dengar nggak bu kisahnya? Di Solo itu ada anak-anak usia SMP yang jam 2 malam main gitu, jam 2 malam sampai ditangkap polisi gitu. Dan anak-anak gitu. Aku cuma batin ibu ini ngomong, masuk gak cek aku anakku balik kok belum. Makanya kalau pas anak pulang telat ditanya, kenapa kok telat? Terus anak kok rodoannya juga batin gitu, ditanya kenapa? Kalau kebetulan anak kita ada masalah, misalnya sing rodo ekstrim, rodo ekstrim itu kita mendengar anak kita mencuri misalnya. Berarti ini ada dua hal yang harus diselesaikan. Satu, mencurinya. Yang kedua, jujurnya. Kita mau apa dulu? Kalau kita mau, oh dia jujur sih berarti yang mencurinya mau 13 sen. Berarti bilang aja, dek, ibu mau ngobrol nih, nanti kamu jujur nih. Terus dia tanya, kalau aku jujur, dimarahin enggak? Enggak, enggak. Ya udah, aku jujur, aku emang nyuri. Ya udah, berarti hari itu yang dibetulkan adalah sisi jujurnya. Kamu harus jujur dimanapun tempat. Dan suatu saat, setelah beberapa hari, beberapa pekan mungkin, baru disampaikan mencuri itu enggak bagus. Jangan satu kali langsung dua hal. Mesti anak kita kaget. Wes. Pokoknya kalau teriak itu, wes tak ngomongnya aja nolak. Berarti anakku, aku nggak mungkin tidak sama ibu lagi. Ya, jadi kasih sayang, ngomongnya yang lembut. Kalau perlu, saat ngomong dengan anak itu kita berdirinya sejajar dengan tingginya anak. Nah, tinggi segini, berarti kita akan berdiri. Karena sebenarnya anak kita itu takut dengan sosok yang tinggi. Apalagi wis tinggi teriak-teriak. Makanya nek kita manggil anak, ya cuma ngomong. Di sini aja. Dan aku, ya kita yang manggil. Kenapa kadang ada anak yang dari pintu gang dan teriak-teriak, ibu minta uang gitu. Bisa jadi ibunya juga seperti itu. Makanya manggil anak, marahin anak tidak harus dengan volume yang tinggi, yang keras. Wong mereka itu salah sebenarnya juga tahu. Kita diam aja, mereka nggak ngerti. Kok ibuku tumben dulu ya, mesti harus sama dia. Oh, karena tadi aku tidak jelas. Oh, karena tadi aku masih sayang dan sebagainya.
Terus yang kedua Bu, ini bermain bersama. Pernah Bu? Bermain bersama. Kalau anak suka sepeda, berarti ibunya sepeda. Anak suka dakon, kayak saudara. Dakon ini zaman saya, zaman dulu. Itu berarti kita belajar dakon. Nah sekarang anaknya YouTube, Pak, ikuti deh YouTube-nya apa. Pas ngobrol kita nyambung. Pemimpin sekarang terbaru temanya apa deh? Kita nyambung asik tuh. Nah bagi suaminya yang belum begitu, nanti diajak. Ayo Pak main sama anaknya. Biar apa? Kedekatannya sejak kecil. Kalau kecil itu dekat, maka pasti besarnya akan dekat. Tapi kalau kecil nggak dekat, nggak mungkin besarnya langsung blendon kan bapaknya nggak mungkin. Makanya dibangun dekat sejak kecil. Nah anaknya suka bal-balan, bapaknya juga bal-balan. Jadi asik banget. Anak akan merasakan kok ternyata orang tuaku pro dengan aku. Nek saya kan pro dengan aku. Buktinya bapakku bisa, bapakku. Sebelum biar nggak ngantuk, saya punya hadiah nih. Pilih yang ini loh besar. Ini yang besar. Ini yang kecil. Biar nggak ngantuk ya. Adakah ibu-ibu yang bisa menunjukkan tadi beberapa perkembangan anak di usia dini? Angkat tangan boleh, langsung berdiri boleh. Ada? Yang ibu sebelah kanan ada? Oh, silakan Bu. Kognitif. Sosial emosional. Terus yang gambar-gambar tadi. Oke, cukup Bu. Jangan pilih yang besar atau kecil. Oh, yang kecil, silakan. Biar nggak ngantuk. Tapi saya ingatnya baru tadi. Jadinya saya bungkus dengan bungkus yang ada di rumah. Jadi nggak bisa tulisnya. Kemudian kita lihat sebentar ya. Setelah bermain bersama, dikasih pujian. Ini anakku cantik banget. Kalau anak perempuan berarti yang puji bapaknya. Karena nggak salah. Anakku hanya puji ini. Kalau anak laki-laki yang puji ibunya. Kamu kok ganteng banget. Terus rapi banget, wangi banget. Jadi dia, oh iya, aku ganteng ya ternyata. Nah, anak saya gini, oh ganteng ya. Terus digodain sama bapak, ganteng siapa? Ganteng aku lagi. Ya, sering dipuji. Kalau kebetulan dia cerita, tadi aku ulangan. Nah SD, TK kan namanya apa ya? Disuruh kerjain gitu. Dapat berapa? Adik 8. Oh, hebat banget dapat 8. Tapi aku salah 2, enggak apa-apa. Jadi dikasih puji. Dikasih apresiasi, penghargaan. Kalau misalnya dia melewati sebuah fase yang berat, ya, berat itu misalnya kalau enggak dari kelompok 1 ke kelompok 2 lulus, ya dikasih hadiah. Ini hadiah, tidak usah dijanjikan. Dijanjikan itu gini. Nanti kalau kamu jual 3 deh, tak kasih sesuatu, nggak usah begitu. Jadi dikasihnya setelah terjadi. Oh iya, dek tak kasih hadiah nih dek. Kamu udah berjuang belajar, pasti sangat capek kan? Kasih hadiah. Makasih Bu. Sering-sering ngasih pujian, sering-sering ngasih apresiasi. Jangan pelit Bu. Kita kan ngomongnya banyak kan. Sehari 20 kata digunakan cara yang benar. Apalagi kasih itu pasti kalau sudah pujian. Kalau sudah SMA nggak suka. Dia ngomong, ya Allah gantengnya anakku. Ngapain sih? Nah SMA nggak suka. Tapi kalau kecil seneng. Kamu hari ini kok ganteng banget. Kamu hari ini kok cantik banget sih. Pasti dia akan suka.
Kemudian teladan sudah ya, dikasih teladan. Kalau pengen anaknya begitu ada sholat, berarti ibunya sudah begitu. Yaudah, sholat, kita udah wudhu, udah pakai mukena. Mesti anaknya langsung menjalankan sholat. Nek, sholat deh. Lah ibu apa? Ibu tak masak sih. Nanggung dia lagi masak, nanggung banget. Nanti anaknya juga, aku ya nanggung bu mainan deh. Ya, maka dikasih teladan. Teladan dalam hal apa? Kalau kita ngasih tahu anak tentang gizi, dek, pokoknya harus makan sayur. Bagi anak-anak yang kesulitan makan sayur, berarti dikasih contoh ibunya. Ini loh dek, aku makan sayur kok. Jangan dek makan sayur, lah ibu makannya apa? Ibu sego sambel, nanti nggak gatel. Dek pokoknya ada dek, karena harinya dibatasi, lah ibu aja nggak dibatasi. Aku sering lihat ibu malam-malam main HP, ya. Berarti dikasih teladan. Kok anakku seneng banget HP, kok ya bisa jadi bapak ibu juga seneng banget. Kok anakku seneng banget orang mandi. Nah ibu udah mandi dadak gitu. Mandi ya dek, gitu. Nah, bisa jadi mungkin bapak ibu ya susah. Begitu anak akan melihat apa ya dilihat. Oh ibu bukan rajin banget puasa. Pasti anaknya tidak akan disuruh ikut puasa. Ibu bukan yang malam masya Allah gitu. Selalu bangun sholat malam. Mesti anaknya ikut. Walaupun seminggu sekali, walaupun sebulan sekali. Tapi nggak pernah lihat. Ya tadi dia akan mencontoh apa yang dilihatnya. Ibu pun HP-an sampai ngakak-ngakak gitu. Ngakak-ngakak banget apa ya? Nanti anaknya juga akan ternyata gitu. Sama halnya tadi, ternyata ibu kalau ngomong sama bapakku halus banget. Pak dahar pak gitu. Nanti anak kita kalau bilang bapak juga gitu. Pak dahar pak, walaupun dia nggak tahu artinya. Maka semakin banyak teladan akan semakin bagus. Kemudian hindari kalimat negatif karena kalimat negatif itu contohnya nih, mesti kowe nek dikandani orang bisa ngapin dulu itu negatif, kalimat negatif. Kalau bangunin anak berarti diperbanyak kalimat positifnya. Saya punya teman ini setiap kali bangunin pagi caranya beda-beda sih. Pagi ini dikasih susu, dia bangun, dia minum susu, langsung bangun. Pagi berikutnya nggak pakai cara itu lagi. Jadi dalam seminggu dia punya cara 7 kali. Nah kita kan akan sama tadi. Hari ini tangi, besok tangi, sampai anaknya apa? Mesti nek ibuku langkahnya sudah cepat. Tangi gitu. Ya, perbanyak kalimat positif. Kalau misalnya anak kita kebetulan rodok rasa senang belajar, berarti cara itu dengan kata-kata yang positif juga. Kamu kok rajin belajar banget ya, Dek? Nanti dia kamu yang enggak pernah kamu belajar. Nah, kenapa kamu? Jangan, kowe nek rasi kaule mesti kok bodoh, nek bodoh kok dhewe. Itu kalimat negatif yang akan menempel. Kita juga sangat ingat bahwa doa ibu itu mustajab. Makanya pas lagi duka pas baru marah, keluarkan kata yang positif. Oh, besok mesti jadi presiden. Kita kan diaminkan oleh Tuhan. Oh, besok mesti duit akeh. Jangan yang jelek-jelek. Kowe nek kaya karepmu lho, nek kaya munyuk. Kadang ibu itu nek marah kan, ya Allah gitu ya, Bu. Iki uang apa dulu? Satu tetangga saya yang ojo sana orang Kalimantan. Tahu kan itu nek marah keras dia. Wes keras ya. Sebelah wong medul. Terus saya cerita, Umi kok enggak keras
tidak kayak saya itu emang mau tak gitu. Anak saya sampai apa? Itu loh kasih itu masih kenapa? Baru diceramah ibunya. Jadi kalau dia ceramah itu panjang banget. Kamu itu kalau suruh bangun pagi susah banget. Gitu. Sampai anaknya halo gitu. Ya. Perbanyak kalimat positif. Terutama ketika aku menjelas itu. Dan masih kecil itu dikeloni, terus dikasih kata-kata afirmasi positif. Nanti kalau adik bisa bangun pagi, insya Allah lebih segar. Kalau adik bisa bangun pagi, insya Allah akan lebih bugar seterusnya. Maka yang tertanam di sini adalah kalau aku bangun pagi, aku akan sehat. Kalau aku bangun pagi, aku akan sehat. Itu yang perlu kita lakukan. Kemudian terakhir adalah terbuka pada anak. Terbuka. Nah kita salah, ya bilang minta maaf. Kadang ibu itu gengsi enggak? Aku rasa salah, ya maaf kalau kita cilik. Ya nak kita salah ya bilang, oh dek maaf ya dek, tadi yang mecahin gelas sebenarnya ibu. Tapi kamu takut juga. Ada ibu kan tenang ya. Orang ibu salah itu nggak pernah ada. Anak mesti salah terus. Ya makanya terbuka, bilang aja. Jadi kalau kamu nggak suka sama ibu suatu, katakan saja. Tapi kita harus siap. Aku nggak suka sama ibu itu. Ngaji papa aku pelit. Oh itu biru. Aku meninggal bapak kasih semua itu. Jadi kan lo mau bapak gitu. Bapak ini nyam. Nah ibu ini. Ya, terbuka sama. Kalau aku salah, tunjukkan aja di aku salahnya apa sih. Tapi kalau ibu baik, yuk ikuti. Terbuka aja. Kita terbuka terhadap masukan dari anak. Kita terbuka terhadap sesuatu yang diinginkan oleh anak. Jadinya anak itu nyaman gitu. Aku sebenarnya pengen sepeda dulu. Sepeda ternyata teman belum deh. Sudah berapa 100? Harga sebenarnya berapa? 500. Oh ya udah kita baik. Itu. Kemudian ini masuk ke dalam gizi. Terakhir gizi ya. Gizi seimbang. Ini gambarnya. Ini apa ya? Naga. Enggak ada sayur ya. Kalau zaman dulu, ibu masih ingat 4 sehat Mas Nur? Masih ingat kan? Nah sekarang sudah nggak berlaku lagi. Yang berlaku adalah gizi seimbang. Itu di atas. Gizi seimbang. Kalau ibaratnya piring, berarti setengahnya itu bukan nasi, bukan karbohidrat. Jadi sebenarnya kalau anak kita nggak makan nasi, tidak usah sedih, nggak usah marah, karena karbohidrat itu ada di luar nasi. Roti juga karbohidrat, mie juga karbohidrat, karak karbohidrat. Wes nasi goreng lawan karak. Anaknya digawe karbo terus. Nanti biasanya anakku, aku tuh mau jadikan apa tuh Bu? Kok di karbo terus gitu. Jadi separuh yang paling baik isinya perlu sayur dan protein hewani. Sayur nggak boleh ditawar lagi. Saya punya teman, dia sekarang baru besar karena sejak kecil dikasih ibunya nasi telur sampai besar. Pas gede nih dia nggak doyan sayur. Jangan karena anakku meneng kok nek tak suapi tak bilang kalau nasi kecap bubuk, nasi kecap telur. Dia nggak dapat apa-apa. Jadi tadi apa? Sayur atau protein, bisa protein nabati, bisa protein hewani. Maka kalau ibu-ibu masak, yang pertama dibikin adalah sayurnya opo. Oh aku mau masak nih hari ini pagi ini di anakku. Dipikir sayurnya apa ya gitu. Sayur kemudian protein ya boleh nabati. Nabati itu berarti tahu jenis-jenisnya. Kalau hewani berarti ada ayam, ada daging, ada telur.
Terus karbohidrat itu sebenarnya hanya seperempat. Selebihnya buah dan air putih. Seperempat saja. Kalau kebetulan anak kita perutnya terlanjur besar itu berarti apa? Besar itu berarti makannya banyak. Nah, anak orang cerita, aku tuh lama makan ya, sebenarnya aku sendiri. Mesti orang itu mesti makan. Gak mungkin juga. Saya juga lagi. Kalau anak kita kebetulan perutnya sudah wis besar gitu, berarti nguranginya secara pelan. Aku sebaliknya, bocah kok makannya banget sih. Sesekali kita boleh lah ngasih makanan yang gak sehat. Gak sehat contohnya apa? Kita nasi kecap telur, nasi kecap kerupuk, nasi kecap karang. Ayo deh maaf deh, tak bawa deh. Boleh kalau kerupuk ya, apa sakitnya? Sesekali jangan menjadi kebiasaan. Kadang sendiri kan tanya ke anak kan, Dek hari ini mau makan apa? Aku maunya sama cap jahe. Oh, cap jahe, tak ikan goyang. Oh iya, tapi cap jahe dikit ya, Dek pakai sayur ya. Ibu-ibu harus membiasakan anaknya mau sayur. Sayur itu seratnya lebih besar daripada buah. Buah mana? Aku nak buah terus tak cukup dulu sayur aja. Yang selalu adakah yang punya susah buang air besar? Ada? Kok airnya seminggu bisa misalnya? Ada enggak? Oh ada ya. Biasanya kurang serat. Serat yang paling besar dia apa tadi? Sayur kurang meriah. Sayur kelapa, terus sayur bayam, apapun sayur masuk. Tentunya dengan cara-cara yang baik, jangan dipaksa. Enggak sayur, tak sama ini. Enggak sayur, enggak tak jemput, nanti dia trauma, PR besar lagi. Pelan-pelan sambil kita, kenapa orang itu butuh sayur sih? Bisa dijelaskan. Ternyata kalau nggak pakai sayur, kamu nggak bisa. Apa iya? Coba aja. Jangan mengikuti selera. Pokoknya aku hari ini makan ayam geprek. Terus sore apa deh? Nasi goreng. Terus besok pagi apa deh? Jadi kita harus nuruti nggak apa-apa Bu, tapi sambil di filter, disaring. Sayurnya ada, buahnya ada. Nek buah mahal tetap diganti sayur aja. Air putih, ini air putih ya. Air putih tidak bisa digantikan dengan es teh jumbo. Jadi kalau pas pulang anaknya ditanya, tadi di sekolah minum apa deh? Aku es teh jumbo 3, wow. Maka kalau mau berangkat, pesannya adalah jangan lupa minum air putih. Wes radoyan sayur, radoyan air putih, aku mesti nggak sih? Bahagia, mesti nggak sih? Kenapa sekarang banyak sekali orang-orang kena diabetes ya Bu ya? Diabetes kan gula. Gulanya nggak mau dikonsumsi lagi. Akhirnya berhenti. Itu karena kebiasaannya mungkin sejak kecil minumnya teh hangat, siangnya beli es teh jumbo, malamnya apa ya? Pokoknya suka manis, sirup mungkin gitu ya, tanpa dikasih air. Ciri anak yang sehat itu apa? Ciri anak sehat satu. Tak kasih ini Les, yang besar. Ayo Bu. Oh, yang besar. Bersih terus. Pemilau. Terus.
Udah makan dulu. Ada satu nih, yang pojok kanan dong. Ada yang nambahin? Tadi matanya ngilau, nggak pucat, rambutnya bagus gitu. Yang pojok kanan ada yang nambahin? Nanti biar tahu anakku sehat enggak sih. Yang sebelah kanan ada? Ada Bu. Silahkan aja bikin aja. Jadi ciri anak yang sehat, satu belum aktif, yang kedua jarang sakit. Mudah-mudahan masuk angin loro atau misalnya dijak setengah jam lawannya orang dino, berarti mungkin asupannya kurang tepat. Itu ciri anak yang sehat. Kita tidak pengen anak kita steril. Steril tahu Bu? Steril itu nggak pernah bermain tempat kotor. Steril itu tidak pernah bermain dengan anak-anak yang nakal, itu steril. Tapi kita pengen anak kita imun. Imun tuh main di tempat kotor tetap sehat. Main sama anak nakal tetap dia nggak nakal, itu imun. Kalau kita pengen anak kita imun, berarti ini gizinya harus seimbang. Piye caranya anak kita masuk sayur dan sayur. Piye caranya anak kita menyukai air putih. Yang nggak sehat-sehat boleh kok, tapi jangan menjadi kebiasaan. Nanti kalau udah kebiasaan susah. Nek wis ngombe manis. Minum ini kayak tidak ada rasanya. Mengubah kebiasaan itu dapat benar. Misalnya nih, saya minum teh setiap hari, saya pengen beralih ke air putih. Butuh berapa bulan? 1 bulan saja. Jadi otak kita itu akan merekam kebiasaan kita. Yang semula kita minum air manis terus, maka di dalam rekaman otak kita mesti yang direkam makanan minuman manis pasti enak. Kemudian kita pengen beralih, enggak, sekarang aku pengen air putih. Air putih. Sehari 2-3 hari pasti otak kita menolak. Enak banget, enak gitu. Tapi tunggu sebulan. Setelah sebulan kita akan mengatakan bahwa ternyata minum manis itu enak banget. Tapi itu Bu, tinggal kita sabar, enggak nunggu sebulan tadi. Sabar enggak? Makanya kita pengen mengubah kebiasaan anak kita yang semula bangun jam 7 pagi menjadi bangun jam 5, ya tunggu sebulan. Dilatih terus. Besok bangun pagi ya, besok bangun pagi, dilatih terus. Nah, selain gizi seimbang, jangan lupakan olahraga. Kenapa harus bangun pagi? Karena bangun pagi itu biasanya setelah bangun pagi bisa olahraga raketan 10 menit. Ojo olahraga jari, apa ini? Olahraga yang lain. Biar apa? Anak kita menjadi anak yang berkualitas, menjadi anak yang fisiknya kuat. Kuat itu ya tadi Bu, nggak gampang masuk angin, nggak gampang muntah-muntah, dikit-dikit sakit. Kita biasakan gizi seimbang plus olahraga. Terus ini jam berapa ya? 10. Saya tinggal 15 menit lagi. Yang ibu-ibu punya doa apa untuk anaknya ini? Setiap sholat doanya apa untuk putranya? Ya Allah, ya Allah. Sudah pernah berdoa seperti Nabi Ibrahim? Rabbi habli minas sholihin. Hafal Bu? Apa? Saya sekali ibu niru ini ya. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Rabbi habli minas sholihin. Sampai rumah masih ingat? Ciri khas Nabi Ibrahim
Ibrahim itu selalu mendoakan anak keturunannya. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, jadikan anakku dan keturunannya orang-orang yang sholih. Atau kalau pengen agak panjang, Rabbi ja'alni muqimmas sholati wa min dzurriyyati, ya Allah, jadikanlah anak keturunanku orang-orang yang mengerjakan sholat. Itu kan agak panjang. Yang pendek tadi, Rabbi habli minas sholihin. Kau tekan rumah, mau kan doanya oh gitu. Rabbi habli minas sholihin. Jadi kalau ngelus-ngelus anak ini, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah. Kalau pas marah-marah, Rabbi habli minas sholihin, ya Allah. Ini gak jadi mana? Ya, itu sambil kita berdoa hal-hal yang lain. Itu nggih tentang usia dini. Sebenarnya masih ada 10 kesalahan mendidik anak, tapi nanti tidak kebanyakan. Kebanyakan muntah hilang kabeh. Ketika mau sini apa Bu? Pokoknya iya di sini. Coba Mbak jelaskan Bu, soalnya kan banget sampean ini. Mau semua. Misalnya ada. Bisa kembalikan ke guru. Bermanfaat ya Ibu. Kita belajar ya lalu pemakaian apa udah penting. Kita belajar. Kita dijamin lagi. Apa ditambahin dijamin? Untuk acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Silakan kepada ibu yang mungkin ada unek-unek atau gimana ya cara mengatasi yang seperti ini. Mungkin silakan yang ingin bertanya. Ada dobesnya Bu. Monggo silakan Bu yang mau bertanya. Apa saja bebas dibuat itu juga boleh ya Bu? Boleh, silakan. Ada. Oke, silakan. Anak saya namanya usianya 5 bulan. Kalau mau kumpul itu ada kebiasaan tertentu saya barang ditinggalkan gimana ya? Kenapa Bu misalnya? Iya. Nggih, langsung atau langsung nggih? Nggih. Memang ada anak saya itu Bu. Suka nyubitin ke bibir deh. Barusan selesai masuk SD. Saya sering tanya, Dek lah ngapain tuh Dek kok nyubitin gitu? Lah biar Umi nggak pergi. Nanti kalau malam mesti pindah tidurnya gitu. Jadi setiap kali mau bobo, saya selalu bilang bibirnya sudah sakit, nggak mau kan? Tapi alhamdulillah bisa. Jadi intinya memang itu wajar ya, wajar, natural. Yang penting dijak ngomong. Ada juga saya model itu, dulu anak saya tangan Bu, sampai tangan saya itu sakit karena buat bantal, nek tak ambil dia nangis. Jadi sepanjang malam ini bantalan, terus aku sampai kita kan kapan? Dan ternyata saya tanya beberapa teman guru itu, ana sing modelnya nyubitin tangan ibu berarti kan wajar Bu. Yang tidak wajar kalau itu sampai besar. Jadi SD ngono ijik goleki tangan ibu itu ya nggak wajar. Makanya dibuat kesepakatan. Karena cah TK itu sudah besar, dibuat kesepakatan. Nanti adik berhenti nyubitin ibu kapan? Ya udah nanti aku nyoba sehari, aku nyoba 5 hari, aku nyoba gitu. Yang penting kesepakatan dan sering diulang. Karena anak itu nggak mungkin langsung berhenti gitu. Kira-kira pripun? Oh rewel. Yang penting itu Bu, satu kesepakatan, kedua ibunya tega. Pernah mengalami nyapeh putra nggih? Kalau nggak tega apa yang terjadi? Sampai SD jek nenek. Dan itu ada loh Bu. SD mulai sekolah, mulai ibu nenek gitu. Itu karena ibunya nggak tega.
mesake banget, masuk disape, gengko nangis tekan esok, padahal ora mesti. Tapi gue mesake yo ben. Sing penting pas rewel itu ditanya lagi, kok rewel apa tadi? Gitu. Jadi semakin kita ngobrolnya agak banyak, insya Allah paham. Asal jangan dicetot loh ya. Kok nek nyupit tak cetot. Itu nanti ya gitu. Ada lagi? Monggo dilanjut. Nggak ada? Kok ditanya? Nggak ada, Bu, kelihatan. Sudah nggih? Ibu mau tanya? Mau tanya kok, Ibu siapa ini? Oh, mau tanya? Nggih. Yeah. Oke. Yeah. Variasi masak sayur itu banyak, Bu. Pernah buat cilok dengan sayur? Saya nek buat cilok, tak kasih parutan wortel. Paling anak-anak curiga, ini pasti ada sayurnya. Enggak, Pak. Jadi memang ada model-model masakan sayur yang dia tidak kelihatan sayur banget. Nek brokoli itu biasanya di crispy. Pernah masak crispy brokoli? Iya. Walaupun nilai gizinya memang beda, tapi nggak apa-apa. Penting maem sih. Sambil dijak ngobrol aja. Nanti kalau kamu nggak mau sayur itu, kira-kira dampaknya apa tadi? Dia akan tahu. Terus, nek anak saya yang kedua itu, Bu, sukanya milih-milih sayur. Terus kadang-kadang saya tanya, kenapa kok nggak sayur ini? Kenapa kok gini? Gitu. Terus dia nanti akan, itu nggak enak. Oh, apakah makan itu selalu yang enak? Terus dia mikir lagi, enggak sih. Oh, berarti terus nanti gimana? Ya aku nyoba gitu. Berarti nek dia udah bilang aku nyoba, kita hargai. Ya udah coba dulu. Nanti suatu saat ditanya lagi, gimana nyoba sayurnya? Jadi sih penting anak-anak itu, Bu, kita bersahabat dengan mereka. Jangan dipaksa. Kalau dipaksa itu mah trauma. Pas gede, pedih banget dengan sayur. Anak saya itu pernah dilempar temennya pakai minyak kayu putih, kena matanya, Bu. Setelah itu ngerti minyak kayu putih aja nangis. Terus saya kan curiga, iki bocah ngopo ya, kita ora wajar. Terus saya tanya-tanya, terus dia baru ngaku. Dulu pernah dilempar pas TK. Oh, dilempar. Terus saya biarkan enggak. Saya obati traumanya. Pertama-tama didekatkan dulu minyak kayu putihnya. Coba kamu lihat. Saya bikin enggak nyaman apanya? Baunya. Oh, baunya. Emang kalau jauh bau? Enggak sih. Oh, berarti coba sekarang megang. Jadi pelan-pelan, Bu. Pelan-pelan megang gitu. Oh, ternyata enggak bau ya. Terus sekarang, walaupun dia nggak mau minyak kayu putih, tapi nek disuruh membelikan, mau. Kak beliin minyak kayu putih buat adik ya? Iya, mau. Nek dulu Bu nangis. Gitu. Makanya kalau kita punya anak yang trauma, diobati. Misalnya dia trauma dengan sayur, dia trauma dengan temannya, dia trauma dengan apapun ya, itu digali. Kira-kira kenapa tahu? Lah, kalau kita itu nggak dekat sama anak sejak kecil, nggak mungkin bisa ngobrol. Anak-anak itu kan kecil gitu, kita nggak pernah ngobrol. Pas gede tiba-tiba ngobrol, mesti kaku. Kaku tahu gitu. Kaku tuh nggak nyambung banget. Gitu. Makanya kalau misalnya coba ditanya Bu, kenapa dulu kok pas ibu kerja malah mau sayur, sekarang ibu di rumah malah nggak mau, kenapa gitu?
Nah terpaksa dulu nggak ada yang lain misalnya gitu. Oh ternyata itu ya. Nah kalau nggak dikali nanti ada macam-macam. Dia akan tergali asalkan pas dia cerita jujur nggak kita marahin, ya. Intinya itu. Nah wis, ternyata nanti setelah itu mesti dia akan minggir lagi. Aku nggak mau cerita lagi ya. Apa-apa kan simpen sendiri. Itu yang berbahaya. Gitu. Sudah cukup nggih? Yang sebelah kanan cukup. Insya Allah itu nggih. Terima kasih atas sharingnya hari ini. Mendidik anak memang perlu waktu dan tidak bisa di copy paste. Oh tadi saya lupa ya. Kita nggak boleh membandingkan antara anak satu dengan yang lain. Jadi terutama saat marah. Kamu tuh kalau dibilangin nggak seperti kakakmu, itu paling menyakitkan. Jadi tiap anak itu dia unik, nggak bisa dibandingkan dengan anak yang lain. Sama-sama di perut kita, sama-sama makannya sama, nggak bisa. Makanya kalau kita punya anak 4, cara ngobrolnya 4, cara mendekatinya juga 4, nggak bisa 1. Cara belajarnya juga 4. Kalau kita punya anak 2, berarti caranya juga 2. Jangan pernah membandingkan anak ya, karena kita nggak tahu sebenarnya nanti yang geret dewe ke surga itu yang mana tuh. Makanya sama-sama kita kasih porsi perhatian yang sama. Nek beliin baju satu nek anyar, sitoke anyar, jangan sitoke anyar, sitoke setengah anyar. Mesti ibu itu bener, sayang banget. Nek ngasih uang saku berarti ya proporsional. Proporsional itu kalau anak SMA jangan sama dengan anak SD. Sama-sama minta HP, yang SMA minta HP, yang SD minta HP, berarti jangan semua dikasih. Itu namanya kasih sayang yang proporsional. Nah, kita terlalu memanjakan anak, apa yang terjadi? Anak nggak tahu makna bersungguh-sungguh itu nggak tahu. Misalnya tuh anak pulang terus ngamuk. Pokoknya hari ini aku minta uang 1.000, misalnya 100.000. Kalau nggak dikasih bu, aku akan pergi dari rumah, misalnya gitu. Nah ibu pripun digituin? Lu ngoleh terserah. Saya pernah ditelepon penipu bu, Mak tolong mak itu loh. Mak tolong mak. Tuh anak saya pas samping saya. Ngopo kok tulang-tulung, saya kan jawab gitu. Iku lho mak kecelakaan, ya tanggung jawabnya gede. Neng mak iklan polisi, ra apa-apa, aku ya ra apa-apa, aku ikhlas tadi dimatiin gitu. Jadi anak-anak kita harus diajari bagaimana cara mendapatkan sesuatu itu tidak instan. Pulang, tiba-tiba nangis, aku minta sepeda sekarang, nggak bisa. Sepeda itu harus ada logika mendapatkannya. Walaupun sebenarnya jenengan mampu. Sebenarnya aku tuh bisa ngasih dia 100.000 sehari, tapi jangan dituruti. Nanti mentalnya tidak bagus. Kalau misalnya aku mau beli sepeda warna apa, merek apa, harganya berapa, biarkan dia berpikir, oh harganya 1 juta, berarti 1 juta itu caranya gimana? Aku nabung dulu ya, nanti ditambahi ya bu, misalnya gitu. Oh iya, tambahin. Biar dia tahu, oh ternyata sesuatu tidak didapatkan dengan instan. Instan itu kayak mie instan itu loh, masak 5 menit jadi, masak 10 menit jadi, nggak seperti itu. Itu gitu, masa ngomong terus. Mohon maaf kalau banyak yang tidak berkenan, semoga Allah memberikan kesabaran, kekuatan pada kita untuk selalu belajar dan mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang terbaik, pendidikan yang terbaik, dan insya Allah kalau Allah memberikan sesuatu yang pada ibu pada orang tua itu tidak akan sia-sia. Jangan lupa didoakan putranya di setiap sholat entah sholat malam, sholat duha, sholat wajib itu didoakan ya. Karena sesungguhnya yang paling berhak untuk membentuk anak kita itu hanya Allah. Maka penjagaan orang tua itu terbatas. Terbatas kan Bu, kita nggak mungkin jaga anak kita setiap saat, setiap jam, nggak bisa. Maka kita berdoa semoga Allah selalu menjaganya.
Kalau Allah menjaganya, insya Allah dalam lingkungan apapun dia tetap jadi orang baik. Dalam kondisi apapun dia tetap fight, tetap kuat. Gitu ya. Maka doa ibu itu tadi di depan saya mengatakan sangat manjur. Jangan pelit untuk berdoa. Dan pun siapapun berdoa, siapapun berdoa, insya Allah pasti dikabulkan. Tinggal kadang waktu yang beda, kesempatan yang beda, doa itu dikabulkan. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu ilmunya Ibu sangat amat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kegiatan ini nanti bisa menjadi aktivitas di banyak sekali ternyata hal baru yang harus kita tahu agar kita dapat dengan adanya kegiatan seperti ini. Oke, alhamdulillah acara pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Setiap hari saya kemudian untuk masih lah yang tidak suka sayur ada sayur mungkin itu dari karena anak saya itu juga dia itu kuat tapi untuk sayurnya itu misalkan wortel yang bentuk sayur itu dia nggak mau kuahnya aja lagi kebetulan saya berkata yang gemes ya begitu kayak mereka kayak sendiri gitu akhirnya saya coba diambil airnya dan itu untuk kuahnya jangan dikasih air yang lain jadi maka awalnya kan saya ini saya melakukan kulit kan saya buat terang dari coba dulu saya kasih kalau sedikit caranya agak dulu enak sekali enak kan tentunya tidak lagi jadi kalau memang sayurnya ada bisa kulit ya pokoknya ya bisa dilihat bisa diambil airnya satu labu atau dua airnya diambil dan dikasih air yang lain sebagai kuahnya kan tidak ada sayur jadi bikin nugget itu kan juga bisa nih tapi campur nugget wortel nugget kayu atau jenisnya apapun itu dan kita bagaimana kreatif nggak bisa ya tanya Mbak Budu banyak sekali dapat saya mengkreasikan ya betul ya Mbak ya dapat hari ini dengan membaca jalan bersama-sama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.